Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dia Natasha dengan NIM F1C1200004 dari program studi kimia angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai energi dan usaha. Yuk langsung saja kita ke video pembahasan materinya. Baiklah, langsung saja kita masuki ke materi, yaitu ada energi dan usaha. Di sini kita akan membahas apa itu energi, apa itu usaha. Kita masuk ke materi yang pertama yuk, yaitu energi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu energi? Tentunya sudah pasti tahu dong ya apa itu energi, karena energi sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pengertian energi. Nah, energi adalah besaran skalar yang dihubungkan dengan keadaan dari satu atau lebih objek. Atau energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha kerja atau gerak. Dalam sistem internasional atau SI, energi dinyatakan dalam satuan joule dan dalam CGS dinyatakan dengan ERG. Nah, 1 joule ini sama dengan 0,001 kilojoule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau dipindahkan dari objek ke objek lain, tetapi total energi selalu sama. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu ada bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi di sini terdiri dari 6 bentuk energi. Yang pertama ada energi panas, yang merupakan energi yang dimiliki oleh benda-benda yang dapat menimbulkan panas atau kalori. Contohnya yaitu matahari dan api. Yang kedua yaitu ada energi kimia. Energi kimia ini merupakan energi yang terkandung dalam zat-zat kimia yang dihasilkan dari reaksi kimia itu sendiri. Contohnya yaitu ada batu baterai dan juga aki. Yang ketiga yaitu ada energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi yang dimiliki oleh alat-alat listrik. Contohnya yaitu ada setrika listrik dan dinamo. Yang keempat yaitu energi bunyi, yang merupakan energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya sirine dan lonceng. Energi nuklir yaitu energi yang terkandung dalam inti atom. Contohnya ledakan bom atom. Yang terakhir, bentuk-bentuk dari energi yaitu ada energi mekanik, yang merupakan energi yang dimiliki benda karena gerak dan kedudukannya. Energi mekanik sendiri terdiri dari dua macam energi. Yang pertama ada energi potensial dan juga energi kinetik. Kita masuki ke energi mekanik. Yang pertama yaitu energi potensial, yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Energi potensial sendiri dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan keterangan yaitu EP merupakan energi potensial dengan satuannya joule, sedangkan M yaitu massa dengan satuannya kilogram, G dengan yaitu percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat, dan H yaitu tinggi kedudukan benda dengan satuannya meter. Contoh soal dari energi potensial, yaitu di sini ada sebuah kelapa yang memiliki massa 2 kg yang berada pada ketinggian 10 meter. Jika kecepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah energi potensial kelapa tersebut? Nah, seperti yang telah kita ketahui dari soal, yaitu massanya sebesar 2 kg, gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat, dan H atau tinggi kedudukan bendanya yaitu 10 meter. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H.
Langsung saja kita masuki, yaitu ada ini masanya sebesar 2 kg dikali dengan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat, dan H atau tinggi kedudukan bendanya itu 10 meter. Jadi 2 kg dikali dengan 10 meter per second kuadrat dikali dengan 10 meter, hasilnya yaitu 200 joule. Sehingga energi potensial yang dimiliki oleh kelapa tersebut yaitu sebesar 200 joule. Yang kedua yaitu ada energi kinetik. Energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Berbeda dengan energi potensial tadi, jika potensial tadi dimiliki suatu benda karena kedudukannya, nah pada energi kinetik ini yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Energi kinetik sendiri dapat dirumuskan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan keterangan EK yaitu energi kinetik dengan satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya itu kilogram, dan V yaitu kecepatan benda dengan satuannya meter per second. Contoh soal dari energi kinetik, yaitu sebuah mobil memiliki massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Ditanya berapakah energi kinetik dari mobil tersebut? Penyelesaiannya sama seperti yang kita lakukan pada energi potensial tadi. Seperti yang kita ketahui dari soal, massa dari mobil tersebut yaitu sebesar 1000 kg dan kecepatannya atau V yaitu sebesar 20 meter per second. Dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali massanya yaitu sebesar 1000 kg dikali dengan kecepatannya yaitu 20 meter per second dikuadratkan. Nah, 1000 langsung saja kita bagi dengan 2 yaitu mendapat hasil 500 kg, dan 20 meter per second dikuadratkan menjadi 400 meter per second. Sehingga 500 kg dikali dengan 400 meter per second, hasilnya yaitu 220.000 joule. Sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh mobil tersebut yaitu sebesar 20.000 joule. Pada poin kedua yaitu ada perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi ini contohnya yaitu energi kalor dari matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sel matahari atau solar cell. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi kimia pada proses fotosintesis tumbuhan hijau. Yang poin ketiga yaitu ada sifat-sifat energi. Sifat-sifat energi ini terdiri dari 4 macam sifat energi. Yang pertama ada transformasi energi. Artinya, energi bisa diubah menjadi sebuah bentuk energi lain. Yang kedua yaitu ada transfer energi. Nah, transfer energi ini yaitu energi panas atau energi apapun yang mampu ditransfer dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga yaitu energi dapat pindah ke benda lainnya. Ini sama halnya dengan transfer energi, yaitu energi dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Yang keempat, energi adalah kekal, artinya energi tidak mampu diciptakan dan juga tidak mampu dimusnahkan. Hukum fisika yang paling fundamental adalah hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena hukum kekekalan energi yaitu energi dapat berubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Sehingga sifat energi yang paling fundamental adalah transformasi energi, di mana energi bisa diubah menjadi sebuah bentuk energi lain, sama halnya dengan hukum kekekalan energi tadi. Nah, apakah objek yang dia memiliki energi kinetik? Energi kinetik sendiri merupakan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena geraknya, yaitu benda yang bergerak ataupun berpindah. Sehingga benda yang diam tidak memiliki energi kinetik, namun memiliki energi potensial, yaitu karena kedudukannya. Energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Jika energi tersebut bergerak, maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik.
Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu usaha atau kerja. Usaha atau kerja dapat diartikan yaitu energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha atau kerja sendiri dilambangkan W, yang dalam bahasa Inggris itu work, dengan satuan SI yaitu joule. Usaha dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S sama dengan perpindahan. Jika kita mendorong meja yang besar tetapi meja tersebut tetap diam, itu artinya kita tidak melakukan kerja, karena kerja atau usaha sendiri merupakan sebuah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Jika kita mendorong sebuah meja ataupun benda yang lain, tetapi meja tersebut tetap diam, itu artinya kita tidak melakukan kerja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dari energi dan juga contoh soal dari usaha. Yang pertama itu ada contoh soal dari energi. Peluru yang masanya 500 gram ditembakkan sehingga peluru bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Tentukan energi kinetik peluru tersebut. Penyelesaiannya sama seperti soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya, di mana diketahui dari soal yaitu masanya sebesar 500 gram. Nah, 500 gram ini kita ubah dulu menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,5 kilogram. Dan V ataupun kecepatannya yaitu sebesar 10 meter per second. Langsung kita masuki ke rumusnya, yaitu rumus dari energi kinetik ini tadi yaitu EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M-nya yaitu 0,5 kg, M ini massa, dan V yaitu kecepatannya 10 meter per second kita kuadratkan. Nah, 0,5 ini dibagi dengan 2 menjadi 0,25 kg dikali dengan 10 meter per second dikuadratkan menjadi 100 meter per second, sehingga 0,25 kg dikali dengan 100 meter per second hasilnya yaitu 25 joule, sehingga energi kinetik dari peluru tersebut sebesar 25 joule. Contoh soal usaha yaitu di sini ada sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya sebesar 20 Newton. Hitunglah usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Sama seperti contoh soal energi tadi, diketahui dari soal bahwa masanya yaitu sebesar 50 kg, gayanya yaitu 20 Newton, dan perpindahannya yaitu sejauh 25 meter. Nah, rumus dari usaha ini yaitu W sama dengan F kali S. F ini merupakan gaya dan S merupakan perpindahan. F-nya yaitu 20 Newton dan S-nya yaitu 25 meter. Sehingga 20 dikali 25 sama dengan 500 joule. Sehingga usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter adalah sebesar 500 joule. Oke teman-teman, sekian video pembahasan materi mengenai energi dan usaha dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam materi, penyampaian materi maupun tutur kata saya. Semoga videonya mudah dipahami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.